Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten ataupun perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia yang sudah melaporkan laporan tahunan mereka di tahun 2023. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang banyak di salah satu emiten yang digemari banyak orang yang memperhatikan saham ini ya, memperhatikan perkembangan perusahaan ini. Tapi sebelum pembahasan kita lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu bahwa apa yang kita bicarakan ini adalah analisa atau pemikiran tambahan yang merupakan analisa saya dan bukan dalam tujuan untuk perintah beli atau jual ya, tetapi ini hanyalah sebuah pemikiran tambahan bagi Anda di samping dari pemikiran utama Anda, teknik Anda dalam menganalisa, hanya untuk memberikan wahana berpikir yang lain ya. Karena setiap orang itu atau setiap investor itu mempunyai cara dan pemikiran serta sistem yang unik masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi ini adalah pemikiran tambahan atau second opinion. Baik, yang kita bahas kali ini adalah saham Saratoga Investama Sedaya atau kode tikernya namanya SRTG ya. Kita lihat dulu saham SRTG ini apa ya. Kita akan kenali dulu lebih jauh. Saratoga Investama Sedaya. Di saat kita pembahasan hari ini jam 10 ya, setengah 11 tanggal 19 bulan Maret, itu harganya saat di pembahasan ini adalah 1495 ya. Harga saat ini 1945. Oke. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ini merupakan perusahaan investasi dan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1997 ya. Jadi perusahaan ini berarti bidang yang mereka geluti itu adalah berinvestasi di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan terbuka ataupun perusahaan tertutup, untuk mereka kembangkan ya, untuk mereka kembangkan. Nah, pendirinya di sini katanya adalah Pak Sandiaga Uno dan Edwin Surya Jaya ya, itu pendirinya. Baik, Saratoga Investama ini juga katanya mempunyai anak perusahaan namanya Tower Bersama Infrastruktur atau TIBIK ya. Kemudian Saratoga Sentra Bisnis dan Sinar Mentari Prima, itu yang terbaca ya. Nilai aset bersih Saratoga tembus 48,9 triliun di tahun 2023. Jadi asetnya itu 48,9 triliun. Kemudian di sini ada lagi drop 319%, emiten Saratoga boncos 10 triliun katanya ya. Saratoga umumkan kinerja ungkit soal Adaro hingga Merdeka. Tembus level tertinggi, pendapatan dividen Saratoga tumbuh 3,9. Oke. Itu tadi beberapa berita yang ada tentang Saratoga tadi. Sekarang kita cek lagi di sini saham Saratoga bergerak di bidang apa. Perusahaan ini memiliki rekam jejak yang sukses dalam investasi di sektor energi, logam mulia, dan infrastruktur. Saat ini perusahaan lebih fokus pada sektor jasa keuangan, kesehatan, teknologi, dan sektor barang konsumsi. Jadi kayaknya sepertinya ini ada sedikit pengalihan fokus ya, ada sedikit perubahan fokus dari yang semula itu dari sektor
dari sektor sumber daya alam, kemudian memperluas bidang mereka ke bidang keuangan, kesehatan, teknologi, dan sektor barang konsumsi, ya. Itu ada perubahan fokus, ya. Kemudian sini Saratoga milik siapa? Emiten milik Menparekraf, tadi pendirinya 2 orang tadi, ya. Ini Pak Sandiaga Uno dan siapa tadi? Edwin Suryajaya. Coba kita cek gambarnya, mungkin ada. Oh, ini nama ininya, ya. Oke. Kemudian beritanya tadi sudah, ya. Gejolak batubara berimbas ke portofolio Saratoga di MDKA dan Adaro. Turun 20%. Saratoga catat nilai aset bersih 48,9 triliun. NAP Saratoga. Oke, Saratoga. Baik, kita lanjut sekarang ke pembahasan kita yang utama, pembahasan inti, yaitu kita menganalisa laporan keuangan di tahunannya untuk mendapatkan hasil insight kita terhadap perusahaan ini. Tadi katanya ada beberapa karena turunnya harga batu bara, maka menurunkan pula tingkat keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan Saratoga ini, ya. Berimbas juga, ya. Baik, ini data yang telah kita dapat, yang kita rangkum, kita sarikan dari berbagai sumber. Jadi Saratoga ini di akhir 2023 itu mendapatkan nilai 3.000, nilai bukunya atau nilai perusahaannya dihitung per lembar saham itu 3.590. Atau kita cek sini tadi harganya berapa, ya. Kita cek ulang harganya berapa. Sekarang harganya 1.495. Kita ubah dulu, ya. 1.495. Oke. Jadi nilai perusahaannya kalau dihitung secara seluruh hartanya tadi, ya, 48,9 triliun tadi dibagi per lembar sahamnya, maka didapatkan katanya per lembar sahamnya itu 3.590 rupiah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan harga hari ini 1.495, kita bagi dengan nilai perusahaannya, maka masyarakat atau investor sekarang menghargai perusahaan ini hanya 0,42, artinya 42% saja dari nilai bukunya. Berarti secara perhitungan ini berarti masih sangat di bawah, ya, dari nilai perusahaannya, ya. Perusahaannya 3.590, sementara saat ini investor mau membeli perusahaannya di harga 1.495, ya. Jadi dari sini kita simpulkan dulu sementara, ya, kalau berdasarkan price to book value berarti perusahaan ini masih dianggap rendah dan bisa bertumbuh dengan besar nanti, ya. Jadi ini diskonnya sangat besar, sebesar 58%, ya, diskonnya, ya. Artinya lebih separuh nih. Kalau kita beli hari ini, diskonnya itu lebih separuh. Artinya kita beli perusahaan seharga 3.590, value-nya 3.590, kita hanya beli di harga 1.495, ya. Jadi harga saat ini lebih murah 58%, ya. Nah, itu tadi berarti kita hitung bahwa perusahaan ini sangat punya ruang untuk bertumbuh, ya, sangat punya ruang untuk bertumbuh. Sekarang kita lihat dari segi valuasinya, apakah perusahaan ini secara harga saat ini murah atau mahal.
Kalau tadi kita mau melihatnya masih bisa bertumbuh atau tidak. Nah, yang jadi masalah di sini saat ini, mungkin untuk tahun ini ya kita tidak tahu tahun-tahun ke depan. Cuma untuk tahun ini perusahaan mencatatkan rugi ya. Perusahaan mencatatkan rugi karena memang apa? Karena memang perusahaan yang berinvestasi, perusahaan investasi itu ya memang kalau memang ada turun dia juga akan turun. Nah, saat ini perusahaan mencatatkan rugi ya. Rugi sebesar 748 rupiah ya. Minus artinya perusahaan rugi. Nah, kalau rugi jadi kemungkinan besar kita tidak bisa menghitung valuasinya ya. Otomatis kita hitung kalau rugi kita kasih 0 ya. Sehingga pernya kalau begitu harga wajarnya kita kasih 0. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan berapa harga wajarnya ya. Tidak bisa memvaluasi ya. Oleh karena itu ya, harga sekarang kita bandingkan dengan valuasinya maka kita tidak bisa menentukan ya. Tidak bisa menentukan ya. Oke. Kalau begitu diskonnya pun sama. Kita tidak bisa menentukan berapa diskonnya ya. Jadi sampai sini perusahaannya bisa bertumbuh, tapi karena suatu dan lain hal saat ini dia sedang merugi sehingga valuasinya kita tidak bisa menentukan ya. Gitu kesimpulan sementara. Sekarang kita lanjut. Untuk dividen ya. Untuk dividen kita cek dulu berapa ya. Kita mau cek dulu. Biasanya Saratoga ini memberikan berapa dalam setahun dividennya ya. Saratoga. Sebentar ya. Biasanya Saratoga ini memberikan persennya sangat kecil ya. Menurut saya sangat kecil karena ada yang 3%. Tapi tahun lalu mereka membagikan 22%. Kita anggap saja 22% dulu ya. 22%. Tetapi karena tadi ini minus ya. Tapi kita tidak tahu keputusan dari kita belum tahu keputusan dari perusahaan nanti apakah mereka punya dana cadangan atau tidak ya. Kalau mereka punya dana cadangan mungkin bisa saja membagikan dividen ya. Tapi kita lihat di sini untuk saat ini proyeksi kita bahwa dengan melihat kenyataan seperti ini yang minus, saya memproyeksikan bahwa perusahaan tidak membagikan dividen. Artinya Pak, kita mungkin menunggu nanti apakah di ROPS apa yang terjadi di ROPS-nya nanti ya. Dan saat ini saya memproyeksikan bahwa saya memproyeksikan bahwa dividennya 0 rupiah karena rugi tadi ya. Sehingga tentu saja kita akan mendapatkan hasilnya dividennya 0 rupiah juga ya. Baik, sampai sini kita simpulkan sementara dulu ya. Perusahaannya bisa bertumbuh dengan eksponensial karena dihargai masih murah, tetapi karena ada sedikit permasalahan di tahun ini karena rugi, maka tanpa valuasi. Jadi saya menganggap bahwa ini menyulitkan kita untuk memeriksa. Saya menganggap bahwa kita tidak bisa menentukan keputusan kita kalau bentuknya seperti ini. Lebih ke tidak bisa diinvestasi sebenarnya ya. Lanjut, kemudian kita lihat dari dividen tadi, karena tadi minus, otomatis kemungkinan besar juga tidak membagikan dividen, kecuali pada saat rapat nanti
perusahaan mempunyai dana cadangan. Nah, itu bisa. Nah, itu akan nanti dalam kalkulasi yang berbeda. Maka nanti ada perhitungan yang berbeda lagi, perhitungan ulang. Oleh karena itu, saya akan menyatakan bahwa ini tanpa dividen, ya. Perusahaannya sebenarnya bisa bertumbuh, namun saat ini tanpa valuasi dan tanpa dividen. Untuk tahun 2023 ya. Selanjutnya kita akan mengecek lagi dari segi hutang. Perusahaan ini tidak punya hutang dan ada juga tanggungan-tanggungan saja sekitar 4%. Jadi saya hitung hutang aman, ya. Jadi saya mengkategorikannya mereka punya hutang yang aman. Kemudian dari segi kepemilikan masyarakat, pemilik saham ini menawarkan saham mereka ke masyarakat melalui IDX itu hanya sekitar 10%, ya. Berarti sisanya itu ada pengendali, ada pemilik yang besar. Oleh karena itu kita anggap saja bahwa ini pengendali ini mempunyai sekitar 90%. Selain masyarakat, ya. Berarti mereka memiliki 90%. Berarti pengendali masih memiliki dan menguasai perusahaannya. Artinya apa? Perusahaan ini aman karena mereka masih memiliki power untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan visi dan misi mereka. Namun ada sedikit yang menjadi pertimbangan berikutnya, bahwa perusahaan ini ternyata memiliki saham di KSEI itu seluruhnya. Sahamnya berupa digital seluruhnya. Berarti pengendali bisa saja menjual sewaktu-waktu, ya. Bisa saja menjual sewaktu-waktu sahamnya, ya. Karena sahamnya semuanya berupa non-warkat atau digital tadi, ya. Kalau memang diperlukan, pengendali bisa menjual saham mereka, ya. Kalau memang diperlukan. Tapi kalau melihat proporsi yang ada sekarang, masyarakatnya hanya 10%, menurut saya jauh masih kemungkinan bahwa itu ditradingkan. Tapi bisa saja terjadi sewaktu-waktu, ya. Baik, sampai sini kita mungkin ambil kesimpulan bahwa perusahaan ini sebenarnya pada dasarnya perusahaan yang baik. Kenapa? Karena dari segi nilai perusahaannya dibanding dengan harga sekarang itu masih dihargai di bawah. Artinya perusahaan ini masih bisa bertumbuh dengan pesat. Kemudian mereka juga tidak punya hutang, pengendali masih menguasai, ya. Hanya sedikit masalah di kepemilikannya tadi dikasih bahwa mereka bisa saja suatu saat melego langsung saham mereka, ya. Nah, yang jadi permasalahan terbesar kita di tahun ini, ya, bahwa perusahaan ini merugi. Oleh karena itu proyeksinya menurut saya tidak ada dividen, kecuali nanti mereka punya dana cadangan, mereka mau membagi itu juga bisa, ya. Karena di sini mereka tidak punya hutang, kan. Jadi mungkin saja kalau ada dana cadangan misalnya bisa dibagi. Atau mungkin untuk menutupi kerugian juga bisa, ya. Oleh karena itu kalau menurut saya saat ini mungkin begini simpulannya. Bagi mereka yang sudah punya, misalnya kan yang sudah punya dan di harga rendah, kalau memang dihitung-hitung, kalau nanti bagi dividen dan itu masih rasional, maka silakan dipertahankan. Tapi kalau menurut Anda itu tidak worth it, mungkin bisa dijual. Tapi bagi kita yang belum membeli, ini kan kita berfokus pada saham yang kita sendiri anggap saja belum membeli, ya kan? Kita belum membeli saham ini. Bagi kita yang belum membeli, ada baiknya kita menunggu
valuasi dan dividen membaik. Nah, baru kita mengambil langkah berikutnya. Memang masih menjadi istilahnya itu menjadi salah satu saham yang kita tunggu, kriterianya masih baik, kriteria fundamentalnya baik, tapi kita harus menunggu memang betul-betul sesuai kriteria yang sepenuhnya. Dari segi perusahaannya terkenal, begitu maksudnya ya. Tapi dari segi saat ini bukan pilihan yang menurut saya bagus sekali untuk kita bisa berinvestasi di sini, ya. Tapi bagi Anda yang sudah menguasai lama, silahkan jangan berubah, kecuali Anda punya pemikiran sendiri, ya. Sebab sekali lagi semua orang itu unik, pemikiran mereka juga unik, dan sekali lagi bahwa analisa itu juga berbagai bidang. Bahwa analisa yang kita lakukan ini adalah fundamental. Kemudian banyak juga mereka yang melakukan analisa dari segi teknikal yang mungkin saja berbeda pola pikirnya dengan kita, ataupun mereka yang dari segi bandarmologi juga berbeda. Oleh karena itu, do your own research, lakukan riset sendiri dan jadikan ini hanya sebagai bahan pemikiran tambahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.